Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Wahyuni Ambarwati di materi matematika. Masih dengan bab statistika ya, ukuran letak data, desil, dan presentil. Oke, kakak ingatkan, kalau kemarin kita kan sudah membahas tentang median dan kuartil. Median modus itu termasuk dalam ukuran pemusatan data. Kemudian kuartil kemarin termasuk dalam ukuran letak data. Desil persentil juga termasuk pada ukuran letak data. Kita lanjut, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan nilai desil dari suatu data tunggal maupun data kelompok. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menentukan nilai presentil dari suatu data tunggal dan data kelompok. Oke. Tahukah kamu apa itu desil dan presentil? Kita bahas di slide selanjutnya. Dari mulai yang pengertian desil terlebih dahulu. Desil itu apa? Desil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian rumus desil data tunggal yaitu letak DI sama dengan I dikali N plus 1/10. Kemudian rumus desil data kelompok DI sama dengan tepi bawah, maksudnya TB ditambah P dikali I/10 kali N min F per FI, di mana DI-nya itu desil ke I, TB-nya itu tepi bawah kelas desil, P-nya panjang kelas, N banyak data, F-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, kemudian FI-nya frekuensi kelas desil ke I. Kita lanjut saja ke contoh soal ya agar kalian lebih paham. Menentukan desil data tunggal. Berikut ini adalah data jumlah pensil warna yang dimiliki oleh siswa kelas 12. Ini datanya. Kemudian kita disuruh untuk menentukan desil ke-8 dari data jumlah pensil warna siswa kelas 12 tersebut. Penyelesaiannya bagaimana? Kita harus cari N-nya terlebih dahulu. N itu apa? Banyaknya data. Berarti dari 6, 3, 8 ini sampai 7, 6 itu berapa jumlah datanya? Kalian hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. N-nya sama dengan 16. Kemudian kalian harus ingat untuk menentukan desil ke-8, kalian jangan lupa untuk mengurutkan datanya terlebih dahulu. Diurutkan dari yang terkecil, kemudian kita masukkan ke rumus. Letak D8 sama dengan 8 dikali 16 plus 1/10. 8 dari mana kak? I-nya. I, oke. Yang kita carikan desil ke-8 berarti I-nya 8, oke. Kemudian 16 dari mana? 16 itu N-nya ditambah 1 dari rumus per 10 sama dengan 8,17 per 10 sama dengan 136 per 10 sama dengan 13,6. Oke. Kemudian untuk menentukan desil ke-8-nya itu apa? 13,6? Tidak. Bukan 13,6. 13,6 itu maksudnya data ke-13 kalian jumlahkan dengan 0,6. Oke, adik-adik, kalau misalnya ada soal yang hasilnya nggak koma, misalnya hasilnya langsung 5 gitu, berarti jawabannya desilnya itu ada di data ke-5. Seperti itu. Karena ini hasilnya koma 13,6 berarti data ke-13 kalian jumlahkan dengan 0,6, kemudian kalian kali dengan data ke-14 dikurangi data ke-13, berarti X14 dikurangi X13. Oke. Sama dengan X13 itu 8. Dari mana? Data ke-13 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Data ke-13 berarti 8. Oke, ditambah 0,6, X14 min X13 1 sama dengan 8,6. Maka desil ke-8 adalah 8,6. Paham? Bisa kita lanjut ke contoh soal yang data kelompok ya. Nah, misalkan di sini soalnya tentukan nilai D6 berarti desil ke-6 dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Penyelesaiannya langkah pertama kalian harus mencari letak D6-nya terlebih dahulu.
Bagaimana mencari letaknya, Kak? DI sama dengan I per 10 dikali N. DI sama dengan 6. 6 dari mana? Karena kita mencari D ke 6, letak D desil ke 6, berarti I-nya sama dengan 6 per 10 dikali N-nya 30. 30 dari mana? Ini jumlah dari frekuensi ini. 5, oh maaf. Oke, kakak ulangi. N itu dari mana? N itu dari jumlah frekuensi. 5 ditambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 sama dengan 30. Kemudian DI sama dengan 180 per 10 sama dengan 18. Setelah dicari letaknya D6 terletak di kelas ketiga yang dapat dilihat pada tabel di slide selanjutnya. Nah, kok bisa D6-nya ada di kelas ketiga, Kak? Kita bahas ke slide berikutnya. Nah, menentukan desil data kelompok selanjutnya kita mencari nilai D6. Nilai D6-nya, cara mencari nilai D6-nya bagaimana? Tadi kita sudah ketahui letak desilnya di 18 kan? Oke, kita harus mencari ada di kelas interval mana dia. 14, frekuensi kumulatifnya 14 sampai 19. Itu ada data 18 kan? Berarti kelas intervalnya ada di 20 sampai 22. Oke. Kakak ulangi lagi untuk menentukan frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya? 5 data awal, kemudian 5 kalian jumlahkan dengan 6 jadi 11. 11 dijumlah 3 sama dengan 14, seterusnya sampai 26 tambah 4 sama dengan 30. Nah, kalau tadi kan letak desilnya 18, berarti letaknya ada di 14 sampai 19 ini. Berarti ada di letaknya 20 sampai 22. Kemudian kita masukkan ke rumus. D6 sama dengan TB ditambah P dikali I per 10 dikali N min F per FI. D6 sama dengan 19,5. Tepi bawahnya berarti 20 kalian kurangi dengan 0,5. Jadi 19,5 ditambah 3. Panjangnya dari mana, Kak? 11 sampai 13 ini kalian jumlah. Oh maaf, bukan dijumlahkan. Kalian hitung panjang kelasnya ada berapa. 11, 12, 13 berarti ada 3. Kemudian I per 10 dikali N. Tadi kita sudah hitung ini kan. Di letak data di slide sebelumnya maksudnya. I itu berarti 6 per 10 dikali N. N-nya 30. Oke, jumlahnya 18 min F-nya 14. F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Berarti yang frekuensi kumulatif kelas desil kan 19. Yang sebelumnya berapa? 14. F ini berarti 14. FI-nya 5. FI itu yang ini. Oke. Kemudian dilanjut D6 sama dengan 19,5 ditambah 3 dikali 18 min 14 per 5. D6 sama dengan 19,5 ditambah 3 dikali 4 per 5. D6 sama dengan 19,5 ditambah 2,4 sama dengan 21,9. Jadi, belum selesai ya yang tadi. Jadi, letak nilai data desil ke-6 itu 21,9. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang presentil. Presentil itu apa? Nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Nah, rumusnya itu seperti ini. Rumus presentil data tunggal letak PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100. Untuk rumus presentil data kelompok, PI sama dengan TB ditambah P dikali I per 100 dikali N min F per FI. Di mana PI-nya itu presentil ke I, TB-nya itu tepi bawah kelas presentil, P-nya panjang, kemudian N-nya banyak data, F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil. FI sama dengan frekuensi kelas presentil. Kita lanjut ke contoh soal ya, agar kalian lebih paham. Nah, menghitung presentil data tunggal, misalnya kakak mempunyai data 8, 9, 10, 5, 7, 6, 6, 4, 3, 4, kemudian disuruh untuk menentukan presentil ke 30. Penyelesaiannya bagaimana? Kalian harus mengingat ya, urutkan
urutkan datanya dari yang terkecil. Kemudian kita masukkan ke rumus. P30 sama dengan 30 I, berarti kan I-nya itu 30. Yang kita cari presentil ke 30, berarti I-nya 30. Dikali 10 ditambah 1. 10 dari mana? Jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oh, maaf. Nah, kita lanjut per 100 rumusnya. P30 sama dengan 30 dikali 11 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 33 per 10 sama dengan 3,3. Nah, caranya seperti tadi. Kalau ini 3,3 itu maksudnya data ketiga kalian jumlahkan 0,3. Kemudian kalian kurangi data keempat dikurangi data ketiga. Oke. Yang ini kan data ketiga. Untuk pengurangannya dari yang data keempat dikurangi data ketiga. Seperti yang tadi misalnya data kelima, berarti data keenam dikurangi data kelima. Kita lanjut sama dengan 4. X3-nya kok 4, Kak? X3 itu data ketiga. Kita hitung 1, 2, 3. Data ketiga kan 4. Nah, 4 ditambah 0,3 dikali 4 min 3. Oke. Sama dengan 4 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 4,3. Maaf ya adik-adik, ini mungkin kalau kalian menyalin ini bukan 4 min 3, data keempat. Data keempat berarti 1, 2, 3, 4. Data keempat 5. Kemudian data ketiganya 4. Berarti 5 min 4, bukan 4 min 3. 5 min 4 sama dengan 1. Hasilnya sama-sama 1. Jadi 4 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 4,3. Berarti presentil ke-30 sama dengan 4,3. Bisa kita lanjut. Kakak ingatkan lagi ya, X3 itu maksudnya data ketiga. Nanti kalian lupa lagi X3 maksudnya apa. Kita lanjut ke contoh menghitung presentil data kelompok. Nah, diketahui data tinggi badan siswa SMA adalah sebagai berikut. Ini data berupa tabel tinggi badan, kemudian ada frekuensi. Perintahnya tentukan nilai presentil ke-30. Oke, kita selesaikan. Nah, menentukan presentil ke-30 itu bagaimana? Kalian harus mencari letak presentil ke-30 terlebih dahulu. Ini langkah pertama ya, yang kakak biru-biru seperti ini langkah pertama, oke? Letak P30 sama dengan I per 100 dikali N. Oke, rumusnya berarti 30 per 100 dikali 40. 30 dari mana? Yang kita carikan presentil ke-30 berarti I-nya 30 per 100 dikali N-nya 40 dari jumlah frekuensi. Oke, sama dengan, mohon maaf ini kepencet sendiri. Sama dengan 120 per 10 sama dengan 12. Berarti letak P30-nya ada di 12. Kemudian kita cari di kelasnya. Nah, dari 5 sampai 13 ini kan ada data 12 kan? Berarti kelas intervalnya ada di 61 sampai 70. Oke? Paham adik-adik yang kakak beri angkanya kakak beri warna merah ini? Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. PI sama dengan TB plus P dikali I per 100 dikali N min F per FI. P30 yang kita carikan presentil ke-30 sama dengan 60,5. Tepi bawah kelas presentilnya. Nah, 61 ini kalian kurangi dengan 0,5. Jadi 60,5 ditambah 10, panjangnya 10. Dari 61 sampai 70 kalian hitung panjangnya berapa? 10. Kemudian I per 100 dikali N, ini sudah kita kerjakan di awal. Letak P30 berarti 12, tinggal kita masukkan saja min 5. F-nya sama dengan 5. F-nya dari mana kok 5? Frekuensi kumulatif sebelum kelas presentil. Berarti kelas presentil frekuensi kumulatifnya kan 13. Kemudian sebelum kelas presentil berapa? 5. Oke.
per 8. 8 dari mana? FI-nya. Berarti FI dari kelas presentilnya FI dari kelas presentil. Maksudnya frekuensi dari kelas presentilnya ada di sini. Berarti 8. P30 sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 7 per 8. P30 sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 0,875 sama dengan 60,5 ditambah 8,75 sama dengan 69,25. Berarti letak data presentil ke-30 itu sama dengan 69,25. Kakak ingatkan lagi ya, kita masuk ke slide sebelumnya. Nah, slide sebelumnya ini kakak hanya mengingatkan supaya kalian tidak lupa. Cuma di soalnya ini cuma ada tinggi badan dan frekuensi. Kemudian di penyelesaiannya ada frekuensi kumulatif. Cara menentukan frekuensi kumulatif dari mana? Hayo. Data pertama kan 5. Kemudian data kedua itu dari data pertama ditambah 8. Berarti data pertama 5 mengikuti frekuensi yang awal. Kemudian yang ini 5 ditambah 8 sama dengan 13. 13 tambah 12 sama dengan 25. 25 tambah 10 sama dengan 35. 35 tambah 5 sama dengan 40. Oke, itu saja yang kakak ingatkan supaya kalian gak lupa untuk mencari frekuensi kumulatif itu bagaimana. Kesimpulannya di soal ini penyelesaiannya yaitu presentil ke-30 itu sama dengan 69,25. Oke, any question? Ada pertanyaan? Apakah ada yang tidak paham? Mungkin dari materi-materi yang kemarin sampai sekarang itu saling terkait ya. Cara menentukannya juga hampir sama lah menurut kakak. Karena menentukan tepi bawahnya, menentukan panjangnya itu sama yang seperti kakak jelaskan dari awal. Mungkin yang berbeda hanya di rumusnya saja. Kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar Google Classroom atau kalian tanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, selanjutnya kakak beri satu contoh soal saja. Karena kemarin banyak yang sambat kok tugas-tugas melulu. Padahal kakak kan juga nggak selalu nyuruh kalian tugas banyak-banyak yang... Kakak juga mungkin soalnya nggak terlalu banyak gitu, yang sedikit-sedikit saja. Kalau nggak ngerangkum ya latihan soal nggak sampai 10-20 soal juga nggak. Ini juga sebenarnya sama kalau kalian kerjakan di kelas. Ini mungkin mengerjakannya dalam satu pertemuan insya Allah langsung bisa lah. Karena kan cuma latihan soal maksudnya. Maaf ya, PPT-nya agak error. Nah, latihan soal diketahui data nilai ke-12 sebagai berikut. Dari nomor 1 sampai 5 dengan nilai seperti ini, F-nya dari 6 sampai 4. Kemudian kalian tentukan desil ke-7 dan presentil ke-7. Oke, ini merupakan data kelompok ya. Kakak ingatkan lagi, menyelesaikannya bagaimana? Ini kan cuma ada nilai dan frekuensi. Nanti kalian cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya. Kemudian kalian masukkan ke rumus desil dan rumus presentil. Oke. Terima kasih, sekian dulu pemaparan materi kakak hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung atau bagaimana, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.